Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh seni modern yang paling berpengaruh, Jackson Pollock. Dalam video ini, kita akan menggali kisah hidupnya, gaya seni yang mengubah dunia seni rupa, proses kreatifnya yang unik, 3 karya seni ikoniknya, dan makna mendalam di balik setiap karya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jackson Pollock, yang memiliki nama lengkap Paul Jackson Pollock, lahir pada 28 Januari 1912 di Cody, Wyoming, Amerika Serikat. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dalam keluarga petani. Ayahnya, Leroy Pollock, sering berpindah pekerjaan, membuat keluarga ini sering berpindah-pindah dari Arizona hingga California. Perpindahan ini memberikan pengalaman visual yang kaya bagi Pollock, terutama dalam mengamati alam. Pada usia 18 tahun, Jackson pindah ke New York untuk belajar seni di Art Students League di bawah bimbingan Thomas Hart Benton. Benton, seorang pelukis realisme regional, memengaruhi pendekatan awal Pollock terhadap seni, meskipun Pollock kemudian meninggalkan gaya ini untuk menciptakan pendekatan yang sangat personal. Namun, hidup Pollock tidak mudah. Ia bergulat dengan alkoholisme dan gangguan mental sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, Pollock terus menciptakan karya yang revolusioner dan menjadi tokoh penting dalam gerakan ekspresionisme abstrak. Pada tahun 1956, Pollock meninggal tragis dalam kecelakaan mobil di usia 44 tahun. Meski hidupnya singkat, warisannya berdengan alkoholisme dan gangguan mental sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, Pollock terus menciptakan karya yang revolusioner dan menjadi tokoh penting dalam gerakan ekspresionisme abstrak. Jackson Pollock adalah pelopor gerakan ekspresionisme abstrak yang berkembang di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Gerakan ini berfokus pada emosi, spontanitas, dan ekspresi kebebasan, berbeda dengan seni representasional tradisional. Gaya Pollock dikenal sebagai drip painting, di mana ia menggunakan metode revolusioner dengan meneteskan, menuangkan, atau memercikkan cat ke kanvas besar yang diletakkan di lantai. Teknik ini memberikan Pollock kebebasan penuh untuk bergerak di sekitar kanvas dan menciptakan pola yang spontan namun tetap terstruktur. Proses kreatif Pollock sering digambarkan sebagai tindakan fisik yang intens. Ia tidak menggunakan kuas tradisional, melainkan tongkat, pisau, atau bahkan tangannya untuk mengaplikasikan cat. Kanvas yang diletakkan di lantai memungkinkan Pollock bekerja dari semua sisi, menciptakan pola yang melibatkan tubuh dan emosinya secara penuh. Pendekatan ini dikenal sebagai action painting, yang mengubah proses melukis menjadi sebuah pertunjukan. Pollock berkata, "Saya tidak takut membuat perubahan atau menghancurkan gambar, karena lukisan memiliki kehidupannya sendiri." Hal ini menunjukkan keyakinannya bahwa seni adalah tentang proses, bukan sekadar hasil akhir. Yang pertama adalah Autumn Rhythm, nomor 30. Autumn Rhythm, nomor 30, adalah salah satu karya terbesar Jackson Pollock, dibuat pada puncak kariernya di tahun 1950. Karya ini merupakan representasi nyata dari teknik drip painting, dengan pola abstrak yang penuh energi dan spontanitas. Pollock menggunakan cat enamel yang diteteskan dan dilemparkan ke kanvas besar yang diletakkan di lantai. Makna dari karya ini terletak pada interpretasi kebebasan dan ritme alami. Judulnya, Autumn Rhythm, mencerminkan hubungan Pollock dengan alam, di mana pola yang tampaknya kacau menyiratkan harmoni tersembunyi, mirip dengan daun yang berguguran di musim gugur. Lukisan ini mengundang penonton untuk melihat detailnya secara mendalam dan menemukan pola serta makna mereka sendiri. Yang kedua adalah Convergence. Convergence adalah salah satu karya Pollock yang paling dinamis dan berani. Dibuat pada tahun 1952,
Lukisan ini memadukan teknik drip painting dengan eksplorasi warna yang lebih beragam dibandingkan karya-karya sebelumnya. Cat-catan berwarna cerah yang dilemparkan ke kanvas menciptakan kesan ledakan energi, sementara pola yang tumpang tindih memberikan dimensi yang kompleks. Makna dari Convergence berakar pada gagasan kebebasan artistik dan individu. Di era Perang Dingin, karya ini dianggap sebagai simbol dari kebebasan berekspresi di tengah ketegangan politik global. Bagi Pollock, karya ini adalah perwujudan dari upayanya untuk menyampaikan pesan bahwa seni adalah ruang untuk melepaskan diri dari batasan, baik artistik maupun sosial. Dan yang ketiga adalah Blue Poles. Dibuat di tahun yang sama dengan Convergence, Blue Poles, number 11, adalah salah satu karya Pollock yang paling kontroversial dan berpengaruh. Karya ini menampilkan 8 garis biru besar yang disebut sebagai poles, yang menjadi elemen struktural di tengah pola abstrak yang rumit. Lukisan ini menggunakan berbagai teknik, termasuk meneteskan, menyiram, dan bahkan menyentuh langsung cat pada kanvas. Makna Blue Poles terletak pada keseimbangan antara struktur dan kekacauan. Tiang biru di tengah lukisan menciptakan kesan stabilitas di antara pola-pola yang tampak kacau, mencerminkan dualitas kehidupan. Keteraturan di dalam kekacauan. Banyak kritikus seni percaya bahwa karya ini juga mencerminkan perjuangan batin Pollock sendiri, antara kebebasan kreatif dan kebutuhan akan kontrol. Warisan Jackson Pollock tetap hidup hingga hari ini. Karyanya terus dipelajari, dipamerkan, dan menjadi inspirasi bagi seniman di seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa seni tidak harus mengikuti aturan tradisional, seni bisa menjadi medium untuk mengekspresikan emosi dan kebebasan tanpa batas. Melalui karya dan tekniknya, Pollock mengingatkan kita bahwa seni adalah tentang proses, tentang menghidupkan energi, dan tentang membiarkan kreativitas mengalir bebas. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.